Oke, kembali lagi bersama gue di The Big Guys. Dari kemarin-kemarin gue dapat banyak DM ya, pada nanya, Bang, gimana sih rasanya nyetir di Eropa? Rambu-rambunya gimana? Apakah gampang atau enggak? Dan bisa apa enggak pakai SIM Indonesia? Sebenarnya bisa pakai SIM Indonesia, nggak dimintain SIM internasional, tapi lebih baik kalau bisa kita bikin aja SIM internasional yang kita bawa ya, buat jaga-jaga. Dan kemana-mana juga selalu bawa paspor supaya ada dokumen tambahan ya. Sebenarnya nyetir di Eropa dengan setir kiri itu gampang ya, bagi yang udah terbiasa itu mudah. Tapi mungkin buat yang awal-awal itu pasti agak ragu-ragu ya, karena posisi spionnya berbeda, spion tengahnya nekuk ke sini, tidak nekuk ke sana. Jadi mungkin pas mundur itu agak grogi ya, agak kagok ya. Di sini nyetirnya nggak sembarangan nyetir seperti di Indonesia yang main gas rem aja ya, belok kiri belok kanan, nyempil sana nyempil sini. Di sini semua beraturan, kita harus tahu kapan kita boleh masuk ke persimpangan, kapan kita boleh masuk ke jalan raya. Dengan secepat itu polisi akan ngejar kita atau menangkap kita. Dan juga di sini banyak speed cam, jadi speed limit itu penting sekali. Oke, jadi langsung aja gue kasih tahu, gue ajak lo jalan-jalan, kita jalan-jalan deket-deket aja. Gue ngasih tahu harus gimana, siapa yang punya right of way, dan ketika kita nggak punya right of way, siapa yang duluan gitu ya. Langsung simak aja. Pertama kita mundur, dan biasanya aturannya kita kalau mundur kita harus nengok ke belakang seperti ini ya. Tapi ya terserah mau apa enggak, tinggal lihat spion kiri kanan kosong, kamera mundur juga ada, kamera 360 ada, kita tinggal mundur. Oke. Dan kalau misalkan mobil kalian canggih, R32 nice. Dan kalau misalkan kalian mobil kalian canggih, mobilnya bisa ngebaca speed limitnya. Jadi seperti ini nih, ada plang speed limit 10 km per jam, mobilnya akan ngasih tahu speed 10 km per jam. Dan kalau kita melebihi speed limit itu, dia akan ngasih speed warning. Oke, sekarang kita nyampe di persimpangan. Kita bisa lihat di bawah situ ada segitiga kebalik ya. Segitiga kebalik itu artinya kita harus ngasih jalan ke yang di jalan raya. Kita tengok kiri kanan nggak ada siapa-siapa, kita jalan. Nah, di sini speed limitnya 10 km per jam, tapi karena belum ada pelangnya, mobilnya belum membaca itu, masih muncul ya speed warning. Nah, di depan kita ini ada pelang kuning ya, kuning dengan outline putih kayak diamond itu artinya ini adalah jalan raya. Jadi siapapun yang ada di jalan ini mempunyai hak lebih dibandingkan yang mau masuk ke jalan ini. Jadi siapapun yang muncul dari kiri atau kanan, mereka harus nunggu dan ngasih jalan ke kita karena kita di jalur utama. Oke, dan setelah ini memang nggak ada pelang speed limit, tapi dia sudah berubah menjadi 80 km per jam dan mobilnya bisa ngasih tahu itu. Jadi kita boleh jalan sampai 80 km per jam. Sekarang depan sini ada lagi pelang kuning.
diamond, I call it the yellow diamond, ya diamond kuning. Jadi di sini tuh kalau misalnya kita mau masuk ke jalanan dan speed limitnya contoh 80, kita harus langsung ngegas sampai 80 km per jam. Nggak boleh leha-leha kayak di Indonesia tuh, habis belok kanan langsung pelan-pelan di jalur kencang gitu, nggak boleh. Nggak ada alasan mobil, oh biar irit mobil atau apa, nggak. Kita harus catch up to speed gitu. Jangan sampai mobil yang di belakang ngerem untuk kita. Oh, dan peraturan di sini juga kita tidak boleh ngelakson. Klakson itu hanya digunakan saat emergency ya. Oke, dan mobil juga cukup canggih, dikasih tahu dalam 150 meter speed limit berubah jadi 50. Di sini speed limitnya berubah menjadi 50. Kembali lagi ada pelang the yellow diamond ya, masih tahu bahwa kita memiliki hak di jalan ini. Sekarang di depan kita bisa lihat pelang diamondnya itu ada 3 garis ya, 3 garis nyamping. Itu artinya kita sudah tidak punya hak. Jadi kita sudah tidak punya kuasa di jalur ini. Jadi kita harus ngasih jalan apabila mobil dari sebelah kanan kita masuk ya. Selalu the person on the right side, siapapun yang di sebelah kanan, has the right of way. Nih, dengan gambar coretan bulat biru, merah, dan cross X seperti ini, artinya kita tidak boleh parkir di pinggir jalan. Kalau di Indonesia kan gambarnya P dan coret ya, kalau di sini enggak. Pelang verboden ya, semua orang juga tahu verboden, itu juga kata bahasa Belanda. Sekarang di sini speed limitnya 30, kita pelan, terus sepeda lari 30 loh. Sampai di persimpangan seperti ini, kita harus kasih jalan. Kalau ada yang datang dari sebelah kanan, kalau nggak ada ya kita lanjut. Gitu. Sekarang di depan ada bundaran, kita bisa lihat ya ada 3 mobil di depan lagi ngantri. Karena ketika kita masuk ke dalam bundaran, kita tidak boleh langsung nyelonong. Ya, kita ada segitiga kebalik. Itu artinya kita harus give way. Jadi siapapun yang di bundaran itu mempunyai hak. Ya, mereka yang boleh duluan. Oke. Seperti dia nunggu mobil lewat baru masuk. Nih ada mobil lewat, gue belum masuk. Ada mobil lagi lewat, gue belum boleh masuk. Ketika kosong, baru gue boleh masuk. Gitu. Mudah sekali. Jadi kalau ada yang mau masuk dan gue lagi lewat, mereka nggak boleh. Dan gampang sekali untuk kita tahu apakah kita yang punya right of way atau tidak. Karena contoh nih, kita lagi lurus di jalan yang dari sebelah kanan itu ada segitiga kebalik di jalanan juga, yang ngasih tahu bahwa mereka harus menunggu. Sekarang ini kita sampai di persimpangan untuk masuk tol ya, maksudnya bundaran. Di sini serba bundaran ya, bukan masuk tol sih, tapi lebih tepatnya masuk ke highway. Jalan kosong, kita masuk ke highway. Dan di highway itu ramp seperti ini, itu mengasih tahu ke kita bahwa maksudnya ini digunakan untuk kita catch up speed. Kalau di Indonesia kan pada pelan kan, ini kita harus catch up speed sebenarnya. Dan speed limitnya ini 100 km per jam. Kiri kosong, kita gas, dan kita masuk. Dan di belakang ada mobil ya. Kalau misalkan kelihatan di video ini, di tengah ada garis hijau ya. Garis hijau itu artinya speed limit di jalan ini 100 km per jam. Di Indonesia kita nggak ada kan yang warna-warni seperti ini. Dan garisnya putus-putus, jadi kalau misalkan kita ada kesempatan buat salip, boleh kita salip, tapi tidak boleh melebihi 100 km per jam. Sekarang mobil depan gua lagi lari 80, tapi di depannya juga pelan ya. Ada 2 mobil depan gua, jadi gua tidak bisa salip. Tapi dengan mobil zaman sekarang, apalagi mobil ini super duper canggih, tinggal kita set adaptive cruise controlnya, kita hidupin. Contoh seperti ini, to activate. Ini mobil juga agak error ya, oke. Dan sekarang di set di 83, tapi mobil ini ngasih tahu bahwa dia ada speed limit 100 km per jam. Ya tinggal tekan set, dia akan naikin speed limit ke 100 km per jam. Jadi ketika mobil depan kosong, mobil depan lebih kencang, mobil ini akan mengikuti speednya tapi sampai 100 km per jam.
ketika kita ada di highway yang 2 jalur atau 3 jalur, kita tidak boleh mendahului atau lebih cepat daripada mobil yang di jalur kiri kita ya. Jadi di sini jalur kencangnya itu di sebelah kiri ya, karena ini mobil setir kiri ya. Dan kita nyetir di sebelah kanan, jadi jalur paling cepatnya itu di sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan jalur paling kencangnya itu di sebelah kanan ya. Kebalikannya. Di sini jalur paling cepatnya itu di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam jalan tol ya, highway yang lebih dari 1 jalur, kita tidak boleh lebih cepat dari yang di jalur kiri. Karena yang di jalur kiri itu tidak boleh bertahan juga di jalur kiri. Dia boleh dia boleh ambil jalur kiri karena kita mau masuk, tapi habis itu dia harus kembali lagi ke sebelah kanan. Jadi jalur kiri itu harus, atau jalur cepat itu harus selalu kosong. Di Indonesia jalur cepat isinya Avanza dan Agya dan Ayla dan Kalia yang bener-bener lari leletnya minta ampun ya. Larinya cuma 60, 70 dan lane hogging. Itu orang-orang yang kurang mengerti cara mengemudi ya, mungkin SIM-nya nembak. Sekarang kita bisa lihat ada mobil yang mau masuk, kita harus kasih jalan. Mau nggak mau, kita harus kasih jalan buat dia masuk. Karena dia membawa trailer, dia tidak bisa lebih kenceng untuk mengejar space di mobil depan. Jadi mau nggak mau kita harus ngalah dan ngasih jalan ke mereka. Kalau Indonesia kan main serobot-serobotan kan, nggak ada yang mau ngasih jalan. Truk pun juga gitu, kalau kita masuk tol mau pindah jalur pun truk nggak mau ngasih kita jalan gitu. Seharusnya itu tidak boleh. Harus selalu ngasih jalan ke siapapun. Nggak apa-apa kita ketinggalan atau kita mundur 2 mobil, 3 mobil, bedanya apa sih? Kita nyampainya tetap akan sama gitu. Kita exit tol. Dan di sini ada pelang lagi nih, segitiga kebalik. Artinya di 200 meter ke depan kita harus ngasih jalan. Kan ada segitiga juga kebalik di tengah jalan, di sini juga ada. Mobilnya juga ngasih tahu kita harus kasih jalan. Oke. Kalau ada pelang bulat dengan outline merah dan di tengahnya itu gambar-gambar ya, gambar traktor atau sepeda atau apa, itu artinya di jalur ini tidak boleh ada traktor, sepeda atau motor kecil melewati jalan ini ya. Di sini sekarang kecepatannya 80 km per jam ya, speed limitnya. Dan garis 2 ini, kenapa dia 2 garis samping-sampingan, mengasih tahu bahwa ini jalan raya dan jalur yang kita bisa lebih cepat jalannya. Dan di sini ada chicane ya, sebutnya chicane kiri kanan, jadi harus zigzag. Ini gunanya untuk memperpelan untuk membuat orang pelan ya di jalan ini, nggak kekencengan. Dan caranya itu harus ganti-gantian. Siapapun yang duluan boleh lewat, tapi nggak boleh langsung 2-3 mobil barengan gitu ya, nggak boleh. Harus gantian, satu gitu. Gue yang harus ngasih dia jalan ke sepeda karena gue dapat segitiga kebalik di depan gue. Ini speed limitnya hanya 30. Dan ini jalanannya konblok ya, konblok yang bagus, yang halus ya. Mungkin ada yang bagiannya tidak rata, tapi ini halus. Dan suaranya juga sunyi ya di dalam mobil, suara kabin. Apa maksudnya, suara dari ban, dari jalanan itu road noise-nya tidak masuk ke dalam kabin ya. Nanti di depan ada jalan konblok seperti ini juga, tapi kecepatannya bisa 80 km per jam. Kita akan coba ya. Oke. Dan di sini gue boleh jalan 80 km per jam. Sunyi kan, konblok loh ini. Dan kalau kita lebih ke bagian luar, tuh, konbloknya lebih kasar teksturnya untuk ngasih tahu kita sedang keluar dari jalan ya. Ban kita berada di luar jalan. Sekarang ada segitiga yang ada X-nya, itu artinya ini persimpangan.
Jadi siapapun yang duluan dan yang di sebelah kanan mempunyai hak untuk duluan. Sebenarnya di jalanan seperti ini ya nggak susah ya, semua orang juga pasti bisa nyetir di sini. Dan yang gue selalu bilang, orang Indonesia pasti bisa nyetir di luar negeri. Kenapa? Karena nggak ada motor nyentil kiri kanan. Kita harus anggap diri kita tuh sebenarnya jago loh yang bisa nyetir di Indonesia, karena kita selalu waspada. Siapa yang datang dari kiri, siapa yang datang dari kanan, tiba-tiba ada motor ngelondong, tiba-tiba ada orang nyebrang. Coba kalau orang Belanda atau orang Eropa atau orang Amerika, orang asing deh, yang nggak biasa tinggal di negara-negara dengan banyak motor, mereka pasti pusing dan stres dan panik gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa nyetir di mana aja. Yang kita perlu tingkatkan adalah pengertian kita terhadap rambu-rambu lalu lintas, peraturan berlalu lintas gitu ya. Untuk bikin SIM di Indonesia, sorry to say, tapi itu gampang banget. Di sini untuk bikin SIM itu membutuhkan proses lama, berhari-hari pengetesan. Dan ini orang berhenti, dia tidak sadar ada dua. Oh, akhirnya dia sadar. Dia geser. Oke. Dan di sini nggak ada plang tidak boleh berhenti, jadi dia boleh berhenti. Di Indonesia banyak dulu, zaman dulu, sekarang mungkin udah nggak bisa. Tapi dulu banyak yang bikin SIM tembak. Ya mereka cuma tahu cara gas, rem, belok kiri, belok kanan, udah, dan parkir. Tidak benar-benar mengetahui gimana caranya mengemudi dengan baik dan benar. Kalau kita nyetir di tengah kota gimana? Ya sebenarnya bisa aja sih gue bawa kalian ke tengah kota dan cara nyetir di sana gimana, tapi mungkin gue rasa itu agak kejauhan, dan cara bawanya tuh sebenarnya sama, nggak ada beda-bedanya sama sekali. Yang penting kita lihat peraturannya, kita pahami rambu-rambunya. Semua orang bisa nyetir di dalam kota juga. Jadi ya hanya membutuhkan kebiasaan aja. Tapi gue yakin semua orang kalau misalnya udah paham, itu gampang. Oke? Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Suka, tidak suka, atau penasaran, ada pertanyaan lain, boleh kasih tahu aja, tanya sama gue. Dengan senang hati gue akan berusaha membantu kalian ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di channel Big Guy, di channel The Big Guys ya. Aduh, gue lupa. Di channel The Big Guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tolong bantu gue dan Fikri untuk membangkitkan channel ini. Apapun kontennya kita akan berusaha bikin untuk menyenangi kalian.